tubuh pun kaku, terbungkus kafan, tiada guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratap dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan, menanti peradilan yang menentukan. Tatmainul qulub. Orang yang beriman itu ketika berzikir hatinya tentram, tenang. Tapi kalau ada orang yang berzikir hatinya gelisah, berarti ada penyakit atau sakit hatinya. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berzikir, merenungi setiap zikir. Jadi zikir itu bukan cuma secara lisan, tapi kita hayati. La ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi kalau kita hayati dalam hidup ini, tidak ada yang bisa menolongku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan rumah tanggaku kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan anakku soleh kecuali Allah. Jadi zikir la ilaha illallah itu kita hayati seperti itu. Astagfirullah, kita juga berzikir, merenungi setiap tangan kita, kaki kita, mulut kita, mata kita renungi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian dengan kita banyak berzikir, banyak mengingat kematian. Tadi di sela-sela zikir saya isi dengan kalimat-kalimat bahwasanya hadirin sekalian, yang memisahkan kita dengan semua nikmat di dunia ini hanyalah kematian. Hidup kita masih koma, belum titik. Pernah saya sampaikan. Jadi semua kemungkinan bisa akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang, karena hidup masih koma, belum titik. Yang memiliki pangkat jangan sombong, yang lebih senior jangan sombong, yang lebih kaya jangan sombong, karena hidup masih koma. Sewaktu-waktu Allah bisa membolak-balikan ini keadaan hidup. Kemudian hidup nanti akan berakhir, akan titik ketika kita semua sudah di negeri yang lain. Ya, kalau kita mendengarkan itu lirik itu, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Badan kita tak akan berharga kalau nyawa sudah keluar dari tubuh. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, sudah jadi bangkai. Ya, anak istri tidak sudi lagi bersama. Ya. Kemudian rumah, harta, tempat tidur yang kita akan berpindah di dalam kubur. Jadi hadirin sekalian, kalau kita mengingat kematian banyak berzikir, insya Allah hati kita akan lembut, akan selalu baik. Selanjutnya hadirin sekalian, sedikit saya ingin sampaikan mengenai persiapan kita masuk di bulan suci Ramadan. Ada 3 hal yang harus betul-betul kita komitmen, Pak. Ada 3 hal, insya Allah umur kita panjang, harus ada 3 hal komitmen yang harus kita kerjakan. Yang pertama, syaratnya kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu syaratnya imanan wa ihtisaban. Jadi Nabi Muhammad itu bersumpah demi Allah, ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tulus, dengan ikhlas, ya, tidak berat hati, tidak malas, sungguh-sungguh semata-mata ingin mencari ridhonya Allah dan ingin mencari ampunan Allah, demi Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi komitmen kita pertama, mari di bulan puasa ini kita sungguh-sungguh ibadah. Betul-betul kita ibadah apapun, amal soleh kita perbanyak, kita obral kebaikan di bulan suci Ramadan. Banyak sedekah, banyak zikir, banyak membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini luar biasa, bulan yang sangat mulia, yang sangat agung. Kemudian man koma Ramadana, ya, koma itu qiyamul. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah, ya, sholat isya, sholat tarawih, baca Al-Quran, banyak belajar. Jadi fokus kita ibadah betul-betul di Ramadan. Jadi Nabi Muhammad bersumpah demi Allah, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Jadi syaratnya harus imanan wa ihtisaban. Kita jaga diri kita betul-betul dari perbuatan dosa.
kemarin saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, Pak. Jadi di bulan Ramadan ini memang setan dirantai. Bukan Allah yang merantai setan, tapi diri kita yang merantainya. Karena kalimatnya itu dirantai, bukan Allah yang merantai tapi diri kita. Kalau ada orang berpuasa, kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk masih dikerjakan, berarti dia tidak merantai setan. Itu kenapa kemarin ada beberapa hal yang dilarang di bulan puasa itu, kita terlalu banyak di depan media sosial, gitu ya. Kemudian ada yang membatalkan puasa itu salah satunya dia tahu-tahu bulan puasa, ya, disuruh menjaga hawa nafsu, dia tidak sengaja lihat gambar-gambar tidak baik, akhirnya timbullah syahwat. Salah satu membatalkan puasa apa? Yaitu dia onani atau masturbasi di bulan suci Ramadan. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh bulan suci Ramadan. Jadi kita disuruh sungguh-sungguh. Di bulan suci Ramadan itu kebaikan dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Kemudian komitmen kita yang kedua, mari kita bersyukur sungguh-sungguh. Kita senang, kita bahagia bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia ini kita betul-betul kita hormati, kita jaga kesuciannya. Kenapa kita umat Islam senang gembira bertemu dengan bulan suci Ramadan? Sebab dalam riwayat Pak Umar, Nabi Muhammad itu sampai berjanji dan bersumpah. Jadi ceritanya itu ada 3 orang sahabat, Pak. 3 orang sahabat ini, 2 orang ini meninggal sebelum Ramadan. Dia meninggal mati syahid perang. Kemudian sahabat ketiga ini, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia beribadah sungguh-sungguh, kemudian dia meninggal. Waktu puasa itu dia meninggal sakit. Seorang sahabat bermimpi, 2 orang yang mati syahid tadi dengan orang yang berjumpa dengan Ramadan tadi, cuma gara-gara mati biasa, mati sakit tadi, ternyata derajatnya lebih tinggi di surga. Sahabat tadi bertanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi, kok bisa 2 orang tadi yang meninggal syahid, meninggal berperang di jalan Allah, dengan orang yang meninggal sakit di bulan puasa kok lebih mulia derajatnya sama 2 orang tadi? Nabi Muhammad bersabda, demi Allah, sesungguhnya orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dia beribadah sungguh-sungguh, derajatnya mulia, lebih tinggi daripada orang yang mati syahid, dan dia itu derajatnya itu seluas langit dan bumi. Luar biasa. Jadi kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan harus senang, sebab kita masih diberikan kesempatan umur. Meskipun kita cuma 1 hari ketemu Ramadan, Pak, kemudian malamnya meninggal, itu dosa-dosa kita sudah diampuni, bahkan derajat kita mulia. Jadi 2 orang yang mati syahid, yang betul-betul berjuang tadi, derajatnya lebih mulia, ya, daripada tadi derajatnya mulia orang yang mati tadi di bulan suci Ramadan. Jadi komitmen kita yang kedua itu. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini mari betul-betul kita jaga diri kita, jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang menimbulkan dosa. Terutama yang kemarin yang terakhir saya sampaikan itu, Pak, Nabi Muhammad itu sampai mengancam, Pak. Bahasanya itu mengancam. Barang siapa yang sengaja meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, itu biar dia berganti puasa 2 tahun berturut-turut tidak bisa mengganti. Jangan sekali-kali dengan sengaja tanpa uzur syar'i. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ya, orang yang diberikan keringanan puasa itu siapa saja. Jadi kalau ada orang yang sengaja tidak puasa, itu dosanya luar biasa. Nabi Muhammad mengancam, biar 2 tahun dia puasa tidak bisa diganti. Dan Nabi Muhammad sampai bilang begini, demi Allah, orang yang ketemu bulan puasa, kemudian kok sampai tidak mendapatkan ampunan, dia orang yang paling rugi, orang yang akan celaka. Jadi ketemu bulan suci Ramadan, dia tidak ibadah dengan sungguh-sungguh. Ada pertanyaan, Pak Ustaz, kalau puasa tapi tidak melaksanakan sholat bagaimana? Karena ada sebagian begitu, Pak, ya. Dia puasa, ya mungkin dia puasanya tidak maksimal, puasanya cuma minimal, gitu ya, minimalis. Jadi saya kemarin pernah sampaikan di khutbah itu, puasa itu ada 2, puasa minimalis dan puasa maksimalis. Puasa minimalis itu ya puasa ya cuma puasa, tapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah lain. Dia cuma mendapatkan kebaikan, gitu ya. Kalau puasa maksimalis itu puasa yang tadi imanan wa ihtisaban tadi. Ya dia puasa yang melaksanakan sholat, tidak meninggalkan sholat. Karena hadirin sekalian, di luar bulan suci Ramadan itu kita mendapatkan ampunan itu sangat sulit ya. Maksudnya
mau cari kebaikan-kebaikan itu tidak seperti di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan rahmat ini. Kita sungguh-sungguh melaksanakannya, sebab tidak tahu Pak umur kita apakah tahun depan masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini Pak yang bisa saya sampaikan. Kita semua orang-orang baik. Saya yakin semuanya ini orang-orang baik. Bisa senang ya, senang menerima kebaikan, senang menerima kebaikan, nasihat-nasihat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kita sama-sama tutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Ila hadratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan seluruh keluarga besar Polres Talaut, keluarganya dimanapun berada semua, di rumah dimanapun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah yang Maha Pengampun, yang sangat luas ampunanmu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak khilaf ya Allah. Kami banyak kotor hidup kami ya Allah dengan dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami yakin ya Allah ampunanmu sangat luas ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Segala kekurangan kami khilaf kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah. Teguhkanlah hati kami agar kami senantiasa taat, patuh kepadamu, taat kepada perintah Rasulmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami semua kesehatan ya Allah. Berikanlah keluarga kami, orang tua kami, anak cucu kami semua ya Allah kesehatan, umur yang berkah ya Allah. Bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini ya Allah, bahkan tahun-tahun berikutnya ya Allah. Allahumma ya Allah, bimbing terus kami semua ya Allah menjadi hamba-hambamu yang soleh dan solihah ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Meninggal dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan yang bersih ya Allah. Sebab kami yakin ya Allah, semua yang kami miliki ini ya Allah Engkau akan terima kalau hati kami bersih ya Allah. Engkau tidak melihat jabatan kami, Engkau tidak melihat harta kami, Engkau tidak melihat umur kami ya Allah. Yang Engkau lihat amal ibadah kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, bimbing terus kami ya Allah agar kami selalu melaksanakan kebaikan ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Hindarkanlah kami dari perbuatan yang menjerumuskan ya Allah. Allahumma ya Allah, kumpulkanlah kami semua ya Allah bersama keluarga kami, anak cucu kami semua ya Allah, bersama-sama berkumpul di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad dan orang-orang yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.